itu tempat tinggalnya si makhluk itu, si boneka ini? Tempat tinggalnya boneka itu, sekarang aku bawa boneka. Enggak, boneka itu jadi tempat tinggalnya makhluk itu tadi? Iya, iya. Boneka inilah yang sekarang dirasukin. Oke. Jadi bukan aku lagi yang ditempelin di belakang aku. Oke, tujuan Anda untuk datang ke sini apa sebenarnya, Mbak? Ya aku cuman mau aja supaya orang bisa tahu kalau ilmu ini sangat ini, aku mau ninggalin ilmu ini. Aku sudah pergi beberapa orang pintar-pintar tapi belum bisa lepas dari aku. Dan malam hari ini mau ngelepas semuanya? Semoga bisa. Aku mau buang jauh-jauh, itu pun kalau bisa. Karena aku juga tahu umur aku udah berapa tahun. Dan aku nggak mau perbuat dosa ini terus merasuki aku. Oke. Saya mau nanya dulu, Jumi. Mbak, tadi Mbak bilang makhluk-makhluk itu merasuki ke dalam boneka. Itu ada caranya untuk manggilnya? Ada ritualnya gitu? Ada. Dan itu dilakukan Selasa malam Rabu? Malam Rabu. Setelah itu apa yang dilakukan? Ritualnya seperti apa? Untuk memanggil dia, aku bawa boneka. Sebuah boneka, dan boneka itu ada sebuah darah. Ada darah di bonekanya? Enggak, aku bawa darah. Bawa darah? Karena Lalu tumbalnya kemudian, itu darah. Darahnya dari mana? darah manusia, darah hewan atau Darah hewan. Aku ambil aja darah ayam. darah ayam? Iya, Lalu diapain darahnya? aku tumpahin ke bonekanya. Dikasih ke bonekanya? Iya. Setelah itu, yang ngerasukin itu bisa merasakan dan bisa meminum langsung darah itu melalui boneka itu. yang kerasukan itu siapa jadinya? Yang Bonekanya? boneka itu masuk ke situ? Masuknya siluman itu, makhluk-makhluk itu masuk ke dalam boneka itu? Iya. Begitu dia masuk, apapun yang aku minta bisa dikabulin sama boneka itu. Karena di dalam boneka itu sudah dirasukin ilmu hitam. Kamu mau lihat bonekanya? Iya, Gak usah nanti kali ya. biar pasti dia bawa. Coba nanti si Roy aja yang ini. Waktu Mbak Jumi sakit hati dengan seorang laki-laki dan waktu itu sampai itu seperti itu juga caranya? Maksudnya Iya, orang. disebut namanya, Iya. terus Aku ambil bonekanya, aha, terus foto si laki-laki itu aku tempelin. Dan begitu aku bilang, aku mau si laki-laki jahat ini, aku mau si laki-laki jahat ini, aku sebutin aja. Terus kena si laki-lakinya yang perlahan-lahan dia sakit. Kemudian dia tahan sakit sampai iya. Oke, dan malam hari ini mau ngelepas semuanya. Mudah-mudahan teman kami bisa membantu Anda, Mbak Jumi. Ya, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jumi,
lahir pada tanggal 15 Oktober. Tinggal di sebuah rumah dengan nomor 1. Sosok wanita pengabdi setan. Dan hobi mencelakai banyak orang. Memiliki teman gaib yang mendiami boneka yang bisa membunuh dan memikat lawan jenis. Saya undang arwah dari boneka supaya bisa berkomunikasi dengan saya. Ya, banyak yang ingin berkomunikasi dengan saya. Arwah-arwah dari boneka tersebut. Permen. Permen berdarah. Tumbal nyawa. Apa itu? Baiklah, saya akan pecahkan teka-teki misteri ini pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam. Halo, dengan Jumi. Jumi, tanggal lahir 15/10/1983. Dan nomor rumah 1. Di balik sosok mungilnya Jumi, menyimpan banyak rahasia dan banyak sekali korban-korbannya. Saya ngelihat dia punya teman-teman imajinasi yang sama seperti saya, namun versi jahatnya. Itu yang saya rasain. Maksudnya teman-teman itu? Saya melihat, entah kenapa ya, kamu bisa berbicara dengan boneka. Apakah itu betul? Betul. Semua yang saya katakan harus dijawab dengan jujur dan saya akan membongkar satu persatu fakta dan saya berharap untuk tidak tersinggung atau seperti apa ya, Jumi. Jadi Jumi ini adalah saya melihat seorang pelaku ritual pemujaan. Itu yang saya rasakan. Baik. Ritual pemujaannya ini maksudnya tujuannya adalah untuk menguatkan ilmu hitamnya gitu, Roy? Iya, ilmu hitam. Ilmu hitamnya ini berarti dengan bantuan makhluk-makhluk yang gak kelihatan gitu? Betul. Saya ingin menggambarkan satu makhluk yang saya lihat. Seperti hewan, tapi berbadan. Bukan serigala juga, Roy? Bukan serigala juga. Di sini saya ngeliat ada kakinya. Seperti namun saya lihat di sini dia memangsa orang. Saya ingin tanya jujur sama kamu. Ada 3 atau 4 anak kecil meninggal ya? Karena ulah kamu sebagai seorang penyantet. Betul? Betul. Dan kamu nyesel gak? Kalau sekarang baru nyesel. Jadi tadi nggak sempat diomongin soal anak kecil itu ya, Ibu ya? Saya melihatnya semua dengan jelas di kepala saya. Kamu selain melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, tapi luar biasa sekali. Ini yang dikirim korban-korbannya, Roy? Iya, Waktu ada orang sakit yang dia kirim itu, makhluk ini, apa yang dilakukan makhluk ini, Roy? mengganggu orang sehingga depresi juga.
Ini sebenarnya bahaya loh. Saya merasakan di sini. Ini adalah tanduk. Ini adalah kuping. Mbak Jumi kalau ngelihat makhluk itu benar ada yang seperti itu, pernah ketemu? Ya itulah yang aku bilang tadi. Yang sering nempel ke tubuh aku. Yang waktu awal pertama kali di goa itu? Iya.